Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Akhirnya kalimat ini saya ucapkannya. Nah, kemarin saya sudah berdebat dengan ada, kalau nggak salah sekitar 5 orang ya, dari saudara-saudara muslim ya. Dan hasilnya kalian sudah lihat di video yang saya unggah. Nah, dari kelimanya itu cuma satu yang tidak memegang prinsip yang namanya fair play gitu ya. Itulah Zulkifli M. Abbas. Rekan-rekan sekalian, barusan kami berdebat, berdiskusi sesi kedua, membahas tentang Al-Quran, membahas tentang firman Allah yang ada di dalam surah Anbiya ayat 4. Saya sudah katakan bahwa Pendeta Rudi Yohanes ini sama sekali tidak memiliki ilmu kaitannya dengan Al-Quran. Sama sekali nggak punya ilmu. Jadi kalau saya melihat dia bukan seorang debaters, tapi dia adalah seorang sang debitur. Karena pemahamannya dia nggak ngerti, original teks kitabnya dia nggak paham. Kemudian dia mencoba untuk masuk mengkaji Al-Quran dengan modal terjemahan. Dia mengatakan bahwa berarti penerjemah itu sesat semua. Padahal yang sesat adalah ketika seseorang memahami Al-Quran dengan modal terjemahan. Bukan terjemahannya yang sesat, tapi orang yang memahaminya Al-Quran itu dengan terjemahan itu. Kenapa? Karena umat Islam pasti tahu Al-Quran itu berbeda dengan terjemahan. Bahasa Indonesia tidak sanggup untuk memaknai apa yang tertuang di dalam firman Allah. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi apa ya? Yaitu saya lebih senang di grup WA, karena di grup WA itu kita tidak ada sanggahan, kita mampu menyampaikan kebenaran itu dengan jelas tanpa harus ada sanggahan dan ngotot-ngototan. Kalau seperti ini kelihatannya tidak terlalu bermanfaat, karena dalam berdiskusi khususnya saya bukan mencari kalah ataupun menang. Yang saya utamakan adalah bagaimana supaya ajaran agama Islam ini bisa sampai kepada umat Islam, membentengi umat Islam dari gerakan-gerakan kristenisasi. Kalau dengan metode ini menang bisa jadi, karena Islam itu memang tidak akan pernah dikalahkan. Hanya saja manfaatnya kepada orang lain itu hanya akan memperlihatkan bahwa oknumnya kalah, oknumnya tidak mampu untuk membahas Islam. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Dan video ini saya persembahkan kepada rekan-rekan semua. Andalah yang bisa menilai apakah sang debitur ini benar-benar bisa dijadikan sebagai acuan setiap paparan-paparannya, karena ternyata tidak bisa apa-apa. Demikian dari saya, Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit lagi saya mau menyampaikan bahwa bukan saya yang mau berdiskusi dengan sang debitur, tapi banyak teman-teman yang di channel YouTube itu ada yang menjapri, ada yang menginginkan saya untuk berdialog atau berdiskusi dengan beliau. Jadi mohon maaf kepada teman-teman saya ya yang berbeda keyakinan dengan saya. Saya bukannya mau menghina atau menghujat atau mengucilkan, menyudutkan iman saudara, tidak. Saya hanya ditantang untuk berdiskusi tentang Al-Quran, tentang pemahaman keyakinan yang sesungguhnya yang benar itu. Bukan saya mencari kesalahan, bukan juga saya ingin memojokkan agama sahabat saya ya. Ini murni karena panggilan iman. Saya berdiskusi bukan karena saya menghina atau memojokkan atau tidak suka dengan agama di luar daripada Islam. Justru saya memenuhi panggilan ini untuk melawan beliau ini berdiskusi. Itu karena saya sayang Anda, saya cinta Anda, saya kasihi Anda, saya mau Anda itu selamat. Nah, kalau misalnya besok hari Anda menemukan video ini atau menemukan videonya saudara sang debitur, ya tolong dipahami dengan baik. Bukan Zulkifli yang mau. Ini adalah ini adalah
sanggahan saya terhadap ajakan dia, dan karena dia terkenal banyak berdiskusi dengan Islam-Islam yang lain, maka saya merasa terpanggil untuk melakukan diskusi ini. Sekali lagi saya minta maaf, saya bukannya mau merendahkan atau ingin menampilkan siapa saya yang sebenarnya. Saya hanyalah salah satu orang yang sedikit aja paham Quran dan merasa terpanggil untuk meluruskan pemahaman sang debitur agar dia tidak merasa bahwa Islam itu adalah agama yang tidak benar, seperti itu. Terima kasih. Dia mengupload video saya tapi dibumbuhi dengan review dia terhadap debat tersebut. Harusnya dia tidak bisa mereview seperti itu. Mengapa demikian? Karena saya pun tidak melakukan review. Saya langsung upload aja apa yang terjadi, ya kan? Biar orang yang berpikir. Nah, dalam video dia berusaha menggiring, ya, menggiring orang berasumsi bahwa dia itu adalah orang yang ditantang, kan demikian. Lihat dia bilang, maaf kepada rekan-rekan saya yang non muslim, kata dia kan, saya tidak ada gini, dia menantang saya begini-begini. Loh, Zul, kamu lupa ya Zul, di dalam Facebook kamu selalu ngejar-ngejar saya, ngajak berdebat. Selalu kamu bilang apa? Setiap debat dengan saya lari, begini-begini. Loh, saya harus menantang kamu. Saya suka debat live, saya sudah tidak suka lagi di Facebook, capek ngetik-ngetiknya Zul, ya. Dan kamu adalah pembual besar Zul. Kenapa saya bilang dia pembual besar? Dia meminta kepada saya agar wajahnya tidak ditampilkan. Alasannya apa? Dia takut ada kawan-kawan sekantor dia yang bukan muslim melihat video itu sehingga merasa sakit hati atau merasa terpengaruh terhadap debat tersebut. Ternyata ketika dia mengupload video dia di YouTube dia menunjukkan wajahnya. Nah, inilah yang dikatakan orang-orang memiliki standar ganda alias orang-orang licik, ya. Dia tidak pernah memegang teguh apa yang diucapkannya. Mulutnya licin dan berbisa. Oke? Seolah-olah saya nantang dia. Tidak, dia duluan menantang saya lewat Facebook. Saya akhirnya tantang. Yang kedua, kalaupun saya menantang dia wajar. Kenapa? Coba lihat di channel dia. Dia kan sembarangan bicara tentang kekristenan. Dia pun tidak pernah tahu bahasa Ibrani. Seperti dibilangnya sama saya kan, wah, itu bukan sang debater tapi sang debitur, katanya. Mengapa saya katakan sang debitur? Karena dia tidak punya ilmu Islam, katanya. Loh, kok saya nggak punya sih? Kamu salah memposisikan diri, Zul. Posisi saya saat itu adalah bertanya. Kalau kamu suruh saya menjelaskan Al-Quran, artinya kamu yang bertanya kepada saya. Paham enggak? Ya. Dan satu yang saya hindari untuk debat live, saya tidak akan mau menafsirkan apapun dari isi Al-Quran. Saya meminta lawan saya menafsirkan sendiri. Tujuannya apa? Berbeda orang Muslim dengan orang Kristen. Orang Kristen, si Zul suka hati mengejek-ngejek Tuhan kami, kitab suci kami semuanya. Kami tak marah. Orang itu salah bicara saya, ini Panda, maka saya harus mempunyai yang namanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tonton video saya tidak pernah menyimpulkan apapun kecuali saya hanya bertanya. Tujuannya apa? Biar mereka yang menjelaskan. Kan demikian. Nah, dia bisa mengatakan saya tidak memahami Islam hanya gara-gara mengatakan bahasa dia qala rabbi, ya kan? Di Al-Anbiya 4 itu ya, qala rabbi. Dia mengatakan di sana Tuhanku berkata, kata dia. Padahal terjemahan dari depan Muhammad berkata, berkatalah Muhammad. Kan dia sudah jauh beda kan? Coba bandingkan, Tuhanku berkata, nah Muhammad berkata. Siapa yang salah? Kan saya tidak mengatakan hal itu. Dia sendiri yang membuka aibnya. Tanpa sadar dia buka semua aibnya, tapi dia nggak sadar. Dia merasa diri sudah hebat, sudah menang, karena hanya mengatakan kepada saya, kamu tidak bisa bahasa Arab, jadi kamu tidak berhak mengutaati isi Al-Quran. Saya tidak pernah mengutaati isi Al-Quran. Saya tidak pernah membeda isi Al-Quran, tapi saya bertanya, kalau saya membeda seperti ini, gampang membeda. Saya tinggal googling, tulis semuanya. Setelah itu saya live melalui video kamera begini, terus saya edit. Itu yang dilakukan orang-orang, saya nggak mau, ya kan? Apa itu monolog, dia hanya bicara sendiri, tanggapinya video orang. Beda kondisi ketika kita debat live dengan kondisi kita menanggapi seperti ini, ya. Nah, ada lagi perbedaan. Beda kondisi kita berdebat itu ketika nampak wajah dengan tidak tampak wajah. Kalau tanpa wajah,
dia seperti hantu, ya. Dia tidak punya beban moral. Tapi kalau tampak wajah seperti saya, beban moral saya tinggi, ya kan? Saya di bawah tekanan loh. Salah-salah ucap yang terjadi apa? Itulah sebabnya ada yang bilang, kenapa nggak dikejar sampai? Saya tidak mau. Kenapa saya tidak mau? Kalau saya kejar sampai kepada Nabi Muhammad yang terlalu banyak, takutnya saya salah ucap. Dan kalian tahu apa akibat salah ucap kan? Kalau orang Kristen mah gampang, lihat video dia semua. Dia bilang harus tahu bahasa Arab loh. Dia selama ini membuat video bahasa Ibrani memangnya. Jul, kau tuh mulutmu itu licin, manis. Maaf ya, di dalam kitab suci kami orang seperti kamu itulah dibilang keledelia. Dia bodoh, tolol, tetapi pikirannya liar. Ya Jul, kamu harus pahami itu, bukan saya katakan. Tapi kitab suci kami dikatakan bahwa lakunya seperti keledelia. Dan kau sudah mempertontonkan. Kau kira kau menang, kau salahnya banyak, blundernya banyak. Mulai dari debat kita pertama, blundermu banyak. Debat yang kedua juga blundermu banyak. Hanya orang-orang yang cerdas yang bisa menganalisa semua debat kita. Paham ya? Kenapa saya bilang hanya orang cerdas? Ya, coba kau lihat bagaimana saya bertanya kepadamu sehingga kamu pun berkata kamu nggak pandai bahasa Arab. Jadi jangan membahas dulu. Siapa yang membahas? Saya kan bertanya. Setelah saya bertanya, kamu jawab, baru saya hajar kamu. Kan demikian. Akhirnya apa? Kamu ngeles. Kan itu ya. Kamu bilang bahwa untuk berbicara tentang Al-Quran tidak bisa bicara dari bahasa Indonesia. Loh, bagaimana kau bisa mengetahui isi Al-Quran kalau tidak kau terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia? Ya kan? Qala Rabbi, hanya itu aja kau bilang. Langsung kau bilang itu, berkatalah Tuhanku. Sementara penerjemah mengatakan berkatalah Muhammad. Berarti saya nggak salah di situ. Kamu bilang kan bisa, kalau kamu menggunakan bahasa Indonesia terlalu banyak, itu bisa keliru kamu bilang kan? Bisa apalah, tidak tahu jalan pulang atau tersesat ya. Bukan saya yang membuat itu Jul. Yang membuat itu adalah para penerjemah. Dan saya orang Indonesia membacanya secara bahasa Indonesia. Dan saya secara bahasa Indonesia bisa mengartikannya sesuai kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamu buka ayatmu sendiri, bukan saya. Kalau kami apa? Silakan. Itu semua Alkitab sudah diterjemahkan dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani ke dalam bahasa Indonesia. Apakah itu ada kekeliruan, ada gini-gini? Ya betul. Bisa jadi ada kesalahan dalam penerjemahan. Kenapa? Tidak seluruh bahasa itu lengkap. Tetapi bukan berarti bahasa Indonesia membuat kami tidak bisa mengerti visi dan misi Tuhan kami di dalam Bible. Tidak. Jadi kalau disuruh gimana nih? Untuk apalah bahasa Indonesia? Berarti semua Al-Quran terjemahan tidak ada guna. Kan itu yang Mozul bilang. Nah, kalau saya keliru, artinya ada yang membuat saya keliru. Kalau saya tersesat, berarti ada yang menyesatkan saya. Siapa yang menyesatkan saya? Yang membuat bahasa Indonesia itu. Bukan saya. Ya kamu tuntutlah ke sana, ke penerjemah. Kok saya kamu tuntut? Ya kan? Terus kamu bilang apa? Dalam menerjemahkan tidak bisa seperti itu, kamu bilang. Ya urusan siapa? Bukan urusan saya hanya menggunakan apa yang ada. Paham ya? Nah, coba tonton videomu. Pada bagian mana kamu berbicara tentang kekristenan menggunakan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani? Saya ingin lihat. Sehebat apa kamu? Kamu tidak ada menggunakan bahasa Ibrani dan Yunani, tapi kamu bisa bebas menerjemahkan Bible. Ini kamu menggunakan standar ganda. Ya Zul, kamu tak tahu malu. Saya nggak tahu tingkat pendidikanmu sampai mana. Ya, dan yang anehnya kalian ini Zul, setiap aku bertanya Al-Quran, kalian selalu membelokkannya ke dalam Bible. Makanya saya katakan saya tidak bicara Bible, saya bicara Quran. Kamu saya tahu, kamu meniru siapa ya? Shimoko Ginta, Yahya Waloni, dia bilang kalau saya berdebat dengan Kristen, saya tidak mau bicara dari Al-Quran, saya bicara dari kitab suci mereka untuk membuktikan itu. Ya nggak bisa lah. Orang tua saya sudah berbeda. Artinya kamu tidak memahami kitab sucimu, makanya kamu ingin melarikan ke kitab suci orang lain. Karena di kitab suci orang lain kamu bisa menerjemahkan seenak-udelmu sendiri. Ya kan? Sementara kami tidak bisa menerjemahkan seenak-udel kami sendiri. Maka saya tidak pernah menerjemahkan itu. Saya gunakan terjemahan yang sudah diberikan oleh Depa. Dan saya tidak pernah menafsir itu sendiri. Saya suruh kamu menafsirkan sendiri. Dan ternyata apa? Apa yang kamu tafsirkan berbeda jauh dengan Depa. Berarti kamu lebih hebat dari Depa. Itu inti pertama. Yang kedua, berarti kamu tidak mengakui Depa. Ya kan? Inti ketiga, tolong dirubah tafsirnya lu.
Jadi selama ini yang kalian bilang Bible berubah-ubah, kalian tuh mulutnya manis sekali. Nggak tahu kalian apa yang dirubah, ya tafsir yang dirubah, bukan bahasa Hebronya atau bahasa Yunaninya. Tidak. Sama dengan kalian, memang tafsir Al-Quran, tafsir bahasa Indonesia tidak pernah berubah. Sudah banyak yang menggugat. Tanpa sadar kau buka sendiri aibmu. Oke Zul, paham? Nah, sekarang kau bilang, saya tidak mau sebenarnya debat live ini. Ya, saya hanya di WA begini begono. Mulutmu manis. Ya kan? Saya buat tantangan, kamu masuk. Artinya kamu menerima tantangan saya. Bukan ada saya ajak kamu berdebat pertamanya. Dan terakhir Zul, coba lihat pernyataanmu. Kau buat blunder terus. Ya kan? Aku tanya, apa firman Allah? Kamu bilang apa? Firman Allah adalah kalam Allah yang diam di dalam diri Allah, yang keluar dari dalam diri Allah. Jadi saya bilang, apakah firman Allah bersama-sama dengan Allah? Kamu jawab iya. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah, kamu jawab iya. Ingat, di dalam kekristenan sudah tercapai 2 tunggal. Tinggal satu lagi, roh pembuktian saya. Jangan kau tarik kata-katamu, kau yang bilang. Jadi tidak bisa kau lagi menggugat kitab suci Kristen mengenai Yohanes 1 ayat 1, karena kau sudah mengakui, ya itu benar, kau bilang. Gak percaya, lihat semua debat kita. Itulah kehebatan dari sang debater. Sang debater tidak pernah ngotot seperti kau itu, memaksakan kehendak. Saya cari jalan lain untuk mengerti. Saya cari jalan lain, ternyata kamu tidak mengerti juga. Akhirnya saya tanya terakhir, kamu bilang apa? Iya, firman Allah. Dan kau pun mengakui bahwa Nabi Muhammad hanya ketika Mi'raj naik ke langit ke-7 bertemu dengan Allah, dan itulah satu-satunya Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad. Maka di dalam debat itu lihat, bukan saya menyimpulkan, saya bertanya. Artinya ketika Isra Mi'raj itulah firman Allah di dalam Al-Quran. Selebihnya bukan suara Allah langsung, tetapi yang disampaikan Jibril. Dan kamu dalam debat itu mengatakan apa? Bahwa Jibril penyampai wahyu. Kan demikian. Bahwa Nabi Muhammad penyampai wahyu. Bahwa saya penyampai wahyu juga. Saya bacakan Bible, kan penyampai wahyu. Jadi di mana posisinya? Itulah bedanya Nabi yang di dalam Kristen dengan Nabi yang di dalam kalian. Bahwa Nabi di dalam Kristen mendengar suara Tuhan langsung. Itu artinya firman Tuhan. Kalau disampaikan penyampai pesan, apakah masih bisa kita katakan firman Tuhan? Sebab judulnya firman bersama-sama dengan Allah. Maka firman adalah Allah. Itu Alkitab. Apakah itu Tuhan? Tidak. Karena dia tidak bersama-sama dengan Allah, tetapi dalam buku. Itulah tidak, ketika kita menyampaikan ini kepada orang, kita tidak dikatakan nabi, karena dia berupa buku. Ya. Dan dia yang menerima ini bukan nabi, tapi pendengar. Saya pengkhotbah. Kalau Jibril menerima firman Allah langsung, artinya Jibril lah nabi. Kan definisi nabi apa? Orang yang menerima wahyu Allah, orang yang menerima firman Allah. Zul, kamu sudah membuka aibmu sendiri, bukan saya. Cuman penonton ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas. Paham ya? Dari sudutmu, rata-rata mereka kurang cerdas. Dari sudutku, orang itu cerdas semua, Zul. Tahu dia apa yang terjadi. Tidak bisa kau bermanis mulut di YouTube-mu. Ya, kamu bilang tidak mau menampilkan wajah, kamu tampilkan wajahmu di sana. Kalau kamu mengupload itu silakan, ya kasih narasi aja sebentar. Bahwa kami sudah berdebat hari Minggu, tanggal 22 bulan 3 2020. Selesai. Jangan kau review. Kalau kau review artinya kau melakukan pembenaran diri. Saya tidak ada melakukan pembenaran diri. Saya biarkan aja itu apa adanya, biar orang menonton. Tetapi karena kau sudah melakukan kecurangan, bagi saya itu curang loh. Maka saya terpaksa harus mereview juga. Tetapi satu ya Julia, gara-gara debat kita, dolar saya jadi kuning. Saya nggak tahu kenapa. Nah ini bagi rekan-rekan atau semua penggemar channel saya kasih kepada kalian sebuah pertanyaannya. Siapa yang dapat ini sejenis apa ya? Ada rewardnya ya. Saya transfer ke rekening kalian 200.000 ya. Jangan malu banyak-banyak dong. Kenapa? Saya bilang jangan banyak-banyak. Karena channel saya pun masih kecil. Hepengnya juga masih sedikit ya. Siapa yang bisa memberi argumen ya kan? Dan nanti benar mengapa debat saya kedua dengan si Zul oleh YouTube dikasih dolar kuning, ya kan? Siapa yang bisa menjawab dan benar, dan saya kan sekarang sudah melakukan banding ya,
nanti saya kasih yang namanya reward 200.000 ya. Nanti saya umumkan namanya. Kalian bisa hubungi saya di Facebook saya, masukkan nomor rekening saya kirim ya. Tapi bukan berarti saya sok-sokan, tidak ya. Karena sebenarnya dalam kondisi sulit ini pun kita katakan ya lebih baiklah kita sumbangkan itu kepada, katakanlah kayak kemarin Bapak Pendeta ya. Tidak, ini hanya untuk apa ya? Menaikkan apa? Kita serius yang memiliki channel ini dan kalian serius menonton channel saya. Tetapi itu juga lah, selalu saya katakan, subscribe lah channel ini, bunyikan loncengnya biar kalian setiap waktu dapat debat-debat live lagi ya. Karena besok saya berdebat lagi dengan Nandar. Semoga Nandar itu lebih hebat dari si Jul. Saya percaya Nandar mulutnya tidak semanis atau tidak selicin daripada si apa namanya ini, Zulkifli ya. Zulkifli M. Abbas. Kalau si Nandar saya sudah lihat, tidak satu pun itu debat kami diedit langsung diuploadnya juga, paling dikasih narasi sedikit. Tidak ada dia membela diri. Kalau dia membela diri, terpisah dari video itu dibuatnya. Dan dia menantang saya besok hari Selasa, jamnya belum ditentukan ya, mungkin malam lah biar agak santai ya. Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Salam sang debater.